Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nasabah Bank Aceh yang berbahagia. Di era digitalisasi sekarang ini, Bank Aceh sebagai bank kebanggaan masyarakat Aceh terus melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan, terutama di bidang pelayanan dan transaksi yang serba mudah. Sebagai salah satu komitmen kami kepada Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan bangga kami mempersembahkan satu produk dan layanan baru kami berupa mobil banking Bank Aceh yang kami beri nama dengan Action. Action itu merupakan singkatan dari Aceh Transaksi Online. Dengan aplikasi ini, para nasabah Bank Aceh dapat melakukan transaksi dengan mudah berupa cek saldo, transfer dana, pembayaran online, dan transaksi lainnya. Kini, transaksi tersebut berada dalam genggaman Anda tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pertemuan Zoom, talk show, dan pengajian virtual pada hari ini, 5 Agustus 2021. Saya Ilham Maulana yang akan memandu acara ini hingga selesai nantinya. Dan seperti kita paham bahwa acara ini dihubungkan dengan pembahasan implementasi LKS yang sekarang ini diberlakukan di daerah kita, di provinsi kita di Aceh. Ini kami sampaikan kembali bahwa acara ini disponsori langsung oleh Bank Aceh Syariah dan juga Bank Syariah Indonesia, serta disupport, didukung penuh oleh BPRS Hikmah Wakilah serta PLN. Selanjutnya kita akan memanggil dan mengundang Bapak Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Bapak Haizir Sulaiman SHMH, yang insya Allah pada pagi menjelang siang ini, beliau akan memaparkan tentang inovasi yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam hal mengimplementasi Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 ini tentang lembaga keuangan syariah. Pak Haizir sudah berada, ya Alhamdulillah Pak Haizir sudah ada bersama kita. Waktu dan kesempatannya kami persilakan Pak Haizir. Silakan. Masih mute itu Pak Haizir. Ya, silakan Pak. Udah oke, Pak Ilham? Sudah kedengar Pak. Lanjut Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, marilah kita menyampaikan puji serta syukur kepada Allah SWT atas perkenan rahmatnya kita pagi ini dapat bersama via Zoom untuk berbincang tentang bagaimana hasil survei kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah pasca diberlakukan Kanun nomor 11 tahun 2012 di Provinsi Aceh. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat nih Pak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nasir Islam. Kemudian guru kami Profesor Dr. Raja Masbar yang tadi telah menyampaikan keynote speech-nya. Kemudian Bapak Adi Rahman Karim, Karim Consulting Indonesia yang juga telah hadir bersama kita. Selamat siang Pak Adi Rahman. Yang kami hormati Kanda Nasir Jamil, anggota DPR Aceh, DPR RI, asal Aceh. Hadir Pak Haizir, hadir. Alhamdulillah, Kanda.
Yang kami hormati Haji Firman, ya anggota DPD Indonesia asal Aceh, yang berusaha secara panjang lebar menyampaikan ulasannya. Ya, mitra kami, teman kami dari Bank Syariah Indonesia Aceh, Pak Sugito, ya sama-sama dirut DPR Kemahwakilan. Pak Ilham Maulana, ya luar biasa Pak. Ini pagi dan siang ini Pak Ilham, semangatnya masih luar biasa nih. Adinda Sandra Perdian sebagai yang melakukan pengkajian, penelitian. Ya mudah-mudahan kita semua dalam nama Allah SWT dan para peserta Zoom yang berbahagia. Kami dari Bank Aceh, secara nomenklatur yuridis formal itu PT Bank Aceh Syariah. Brand name-nya itu Bank Aceh. Ya, tanpa di belakangnya menambah kata syariah. Karena kenapa? Andai kata menambahkan kata Bank Aceh Syariah, seolah ada bank konvensional, Bank Aceh konvensional. Nah, tapi ini sengaja dibuatnya Bank Aceh, menunjukkan bahwa kalau sudah Bank Aceh itu insya Allah pasti syariah. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami menyampaikan yang bahwa ada dua tantangan, dua hal yang mesti kami persiapkan sekarang sebagai lembaga ya syariah yang beroperasi di Aceh, yaitu dengan teman-teman perbankan syariah lain, ada BSI, Bank Indonesia Syariah, Permata Syariah, CMB Syariah dan sebagainya semua. Yang pertama adalah selama ini di Aceh, katakanlah 5 juta masyarakat Aceh dilayani oleh beberapa lembaga keuangan. Ada yang konvensional dan syariah, sekarang dilayani oleh syariah. Pemain besar adalah BSI dan Bank Aceh. Ditambah dengan teman-teman kami dalam bersyariah dan tidak kalah dalam layanan di Aceh. Yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kami berupaya yang selama ini 5 juta masyarakat Aceh dilayani oleh bank konven dan syariah, sekarang hanya tinggal bank syariah, maka layanan itu tidak boleh kurang. Kalau dulu passing grade-nya 8, kalaupun tidak dapat angka 9, kami tidak boleh turun di angka 8 itu. Oleh karena itu, Bank Aceh yang terutama telah mempersiapkan diri sejauh mungkin sampai dengan sekarang, terutama kami melengkapi fitur kami dengan produk-produk digitalisasi. Bank Aceh telah punya mobile banking yang kami namakan Action, Aceh Transaksi Online, ada kartu debit, QRIS, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat Aceh. Teman kami Bank BSI juga telah mempersiapkan itu lebih lengkap lagi. Namun, kalau sekarang ini ada hal mungkin dirasakan itu, kita harus maklumi dalam masa transisi. Jangankan transisi memindahkan begitu bank dari 6 menjadi 1 bank. Nah, pindah rumah aja dari rumah satu ke rumah lain itu punya masa transisi. Barangkali bagaimana mengatur di mana mejanya, di mana kursinya, dan sebagainya. Juga butuh waktu. Oleh karenanya itu mungkin kesadaran kita bersama, ya, keikhlasan kita bersama dalam rangka menempuh itu. Janganlah karena masa transisi kita langsung membuat suatu dikotomi, membuat suatu kesimpulan yang bahwa seolah bangsa tidak siap. Bapak Ibu yang berbahagia, percayalah bahwa kami sesama bangsa adalah membuat komitmen. Kami tidak berkompetisi, tapi kami bermitra semuanya. Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, dan semua teman-teman yang ada sekarang di sini. Kami akan sama-sama bahu-membahu, akan mencukupi, melengkapi, memfasilitasi dalam rangka bagi masyarakat Aceh. Yang kedua, bahwa dengan full berlakunya lembaga konserah yang ada di Aceh, maka bangsa menjadi leader di sini, bukan follower. Oleh karenanya penerapan unsur-unsur keseharian dalam transaksi perbankan khususnya di Aceh dan semua transaksi keuangan akan lebih bisa kita maksimalkan.
Dulunya andai kata mungkin barangkali di bank konven ada produk begini, bank syariah akan mengikuti jadi follower. Tapi sekarang kita lebih dapat memastikan bahwa transaksi kita lebih full, lebih kafah, lebih penuh, lebih sempurna mendekati unsur syariah. Contoh misalnya dalam transaksi misalnya untuk jual beli, kita bagaimana melakukan singgah lahlak itu ya bisa mengikuti gaya yang dipakai bank konvensional. Tapi dengan full syariah sehingga proses dan transaksi jual beli tidak berlaku secara penuh. Demikian juga dalam transaksi bagi hasil. Bagaimana kita berbagi hasil antara bank dengan nasabahnya, sebagai nasabah dengan banknya, itu juga lebih kita maksimalkan. Ya, sehingga nantinya kita harapkan bahwa kata-kata ataupun istilah yang disebutkan bahwa bank syariah hanya merek saja yang syariah, artinya tidak akan terjadi lagi. Ini yang sedang kami lakukan penelitian. Tentu ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, butuh waktu berjalan. Dan sekali lagi, ya mari sama-sama kita saling bahu-membahu secara bersama-sama ya, membangun membangun unsur syariah baik yang selama ini hanya mungkin unsur yang unsur syariahnya apakah jinayah atau apa ya, jadi di muamalah lebih kita tingkatkan. Kami yakin dan percaya bahwa lembaga keuangan syariah bisa dan dapat satu itu. Bapak-bapak yang berbahagia, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa barangkali selama ini kita dalam melakukan edukasi dan literasi perbankan syariah atau keuangan syariah lebih menonjolkan hal haram. Itu betul, itu utama tujuan yang paling tinggi. Tapi jangan lupa sesuai hasil survei nasabah bank itu dibagi 3. Ada yang nasabah emosional. Emosional mungkin karena hubungan kedekatan, kekerabatan, dan sebagainya. Kemudian ada yang rasional. Itu memang yang rasional. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih menguntungkan, itu yang rasional. Dan yang ketiga, yang nasabah yang spiritual. Itu karena spiritnya demikian. Yang emosional katanya jumlahnya 10%. Yang spiritual juga 10% dari total nasabah. Sedangkan yang rasional itu 80%. Sehingga pendekatan rasional ini oleh bank syariah, apakah layanannya, servisnya, yang menguntungkan, dan kemudahan dan sebagainya, ini perlu kita tingkatkan. Dan kami, apakah Bank Aceh, Bank BSI, semua permasalahan, terus berupaya untuk itu, ya, sehingga seperti saya sampaikan tadi, ya, rasa ya, layanan kepada masyarakat insya Allah tidak akan berkurang. Semua produk yang ada di bank konvensional ada di perbankan syariah. Malah kalau lebih kita teliti, lebih kita edukasi, lebih kita pelajari kembali, produk-produk ada bank syariah melebihi daripada yang ada di bank konvensional. Sehingga dulu Pak Muhammad Hadad, Kepala OJK pertama mengatakan bahwa bank syariah akan menjadi bagi perbankan ke depan. Sebagai contoh yang paling singkat, di lembaga konvensional antara investment bank dengan commercial bank itu dipisahkan. Kalau sesuatu bank yang telah menjadi investment bank tidak boleh menjadi commercial bank, atau sebaliknya telah menjadi commercial bank tidak boleh menjadi investment bank. Tetapi di lembaga syariah itu dua-duanya melekat. Ya, dalam satu lembaga, dalam satu entitas, bisa sebagai investment bank dan bisa sebagai commercial bank. Itu kelebihan yang nyata di lembaga syariah. Hanya saja, ya mungkin kita belum familiar, belum terbiasa dengan itu. Mari sama-sama itu kita akan bahu-membahu secara kebersamaan yang kuat. Bagaimana itu kita percayakan. Sekali lagi, ya, yakin dan percaya bahwa Bank Syariah Aceh, Bank BSI, dan perbankan lainnya, lembaga keuangan syariah Aceh akan berupaya sekuat tenaga untuk membantu masyarakat, ya, mengayomi masyarakat
ya memfasilitasi kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan kemakmuran dan ekonomi di Aceh yang tercinta ini. Demikian dari kami, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hezir Sulaiman. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya ingin mengambil kesempatan juri start ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aceh. Ya. Belum Pak sebenarnya ya. Besok Pak ya. Kami ini besok tanggal 6 Agustus ulang tahun yang ke-48. Alhamdulillah, kita mungkin sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih berada dalam jaringan Zoom pada hari ini. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Firmansyah SIAK. Beliau adalah Area Manajer Bank Syariah Indonesia atau BSI, Areal Aceh. Dan sama sebenarnya tema yang beliau akan bawa pada hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hezir Sulaiman tadi, adalah inovasi dari Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia dalam implementasi Kanun Aceh nomor 18 tahun 2008, kan Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Kepada Bapak Firmansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama yang kami hormati Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Syariat Islam. Yang kami hormati Bapak Profesor Raja Musbar. Yang kami hormati Pak Adi Warman Karim. Yang kami hormati Pak Hezir Sulaiman, Dirut Bank Aceh Syariah. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR RI, Bapak Haji Sudirman, Haji Umar, anggota DPD RI, Bang Sandra Parulian, ya, CEO Yakorbis, Bapak Sugito, Sekjen MES, sekaligus Dirut BPRS Hikmah Wakila, dan seluruh hadirin peserta seminar kita pada pagi ini menjelang siang. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bank Syariah Indonesia. Ya memang mungkin akhir-akhir ini di Aceh cukup menjadi primadona ya, jadi berita di mana-mana, apapun gerak-gerik yang dilakukan oleh BSI sungguh menarik untuk diberitakan. Tadinya kami sudah mempersiapkan materi Ilham ya. Materinya panjang sebenarnya. Cuma kalau kita jabarkan dalam waktu 20 menit seperti tidak cukup, tapi saya lebih tertarik untuk membahas mungkin beberapa isu tadi yang disampaikan oleh pemateri lain. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Adi terkait dengan kantor perwakilan bank konvensional, terutama kami induk kita yang berasal dari ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BNI. Nah, untuk ini sebenarnya untuk Mandiri, BRI dan BNI itu sudah disetujui untuk kantor, namanya kantor fungsional, kantor perwakilan fungsional yang tidak melaksanakan transaksi tapi lebih kepada maintain beberapa nasabah ya, terutama nasabah bermasalah yang tidak ikut dikonversikan. Nah, kalau terkait dengan perluasan layanan lainnya mungkin itu tergantung nanti izin yang diberikan oleh pihak pemerintah Aceh. Nah, untuk Mandiri sendiri, kantor untuk BRI itu kantor fungsionalnya sudah beroperasi ya. Untuk Mandiri kemungkinan di akhir Agustus ini sudah beroperasi untuk kantor fungsionalnya Mandiri di 3 kota, yaitu di Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melaboh. Nah, untuk BNI kemungkinan di bulan Oktober untuk kantor fungsionalnya. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan, nah ini tantangan tentunya buat Bank Syariah, khususnya kita di Aceh, karena tidak ada lagi bank-bank himbara ya, khususnya di Aceh ini, tentu yang menjadi tadinya tanggung jawab daripada bank himbara, wabil khusus terhadap program-program pemerintah, nah saat ini diharapkan diemban tentunya oleh BSI salah satunya. Nah,
beberapa yang saat ini alhamdulillah pemerintah sudah mempercayakan kepada kita, kepada BSI, yaitu penyaluran bansos, baik itu bansos sembako dan PKH yang saat ini sedang berjalan, dan sebelumnya sudah banyak juga jenis-jenis bantuan pemerintah lain yang sudah kita jalankan. Saat ini kami menyalurkan di tahap pertama ini ya, karena ini terkait dengan PPKM juga. Jadi ini bantuannya disalurkan untuk 3 bulan, tapi itu dari pemerintah seperti itu. Nah, ada 574.000 penerima bansos, baik itu PKH ataupun sembako yang ada di Provinsi Aceh yang saat ini sudah berjalan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan dan progresnya sudah mencapai 40%, baru kita mulai di minggu ketiga Juli kemarin ya, dan mudah-mudahan ini cukup cepat capaian progresnya. Nah, ini ditargetkan disalurkan selama 3 bulan. Nah, kemudian sebenarnya justru Aceh ini ya bisa kita jadikan, mohon support juga Kakanda dari DPD RI, dari DPR RI, menjadi trigger gitu ya untuk perkembangan perbankan syariah secara nasional. Jadi ada beberapa hal yang tadinya kita di pelaku usaha perbankan syariah ini yang tidak bisa. Nah, kita banyak produk baru, layanan-layanan baru ya, karena kebutuhan nasabah. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau BSI itu kan lahir sebenarnya bank hasil merger Bank Syariah Himbara, milik Bank Himbara, yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Tapi khusus Aceh, ya ininya kami gitu ya, dan memang faktanya demikian, khusus Aceh ini sebenarnya adalah gabungan 6 bank gitu ya. Jadi ada BRI, BNI, Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan tentunya sangat banyak ekspektasi nasabah ya. Nasabah 6 bank ini saat ini punya ekspektasinya ke BSI saat ini. Jadi wajar saja, tentu belum semua keinginan bisa kita penuhi dengan cepat. Tapi ini menjadi tantangan buat BSI. Jadi walaupun disampaikan di Aceh itu jumlah banknya menjadi lebih sedikit, orang jadi tidak ada pilihan lain. Justru itu tidak menjadikan kami ya, mungkin tidak hanya BSI, tadi Pak Hazir juga menyampaikan ini buat kami semua pelaku usaha perbankan syariah yang ada di Aceh, justru ini menjadi tantangan untuk bagaimana kita meningkatkan layanan dan produk kita. Ya, jadi banyak sekali yang tadinya tidak ada, kita bisa akselerasi hanya dalam 1-2 tahun ini menjadi ada gitu. Contoh lagi banyak yang kita lakukan perbaikan-perbaikan misalkan di layanan digital. Ya seperti tadi Pak Izir berbenah di layanan digital, BSI pun juga berbenah juga di layanan digital, dan Aceh adalah penyumbang gitu ya, penyumbang masukan-masukan paling banyak untuk memperbaiki layanan digitalnya di Bank Syariah Indonesia. Nah, diantaranya Bank Syariah Indonesia itu saat ini kita sudah memiliki layanan seperti contoh di BSI Mobile namanya ya. Jadi di BSI Mobile itu nasabah bisa membuka rekening secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Kemudian kita bisa melakukan top up e-wallet misalkan ya, seperti link aja, OVO dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa membayar tagihan-tagihan ya. Kemudian juga kita bisa berbelanja online. Kemudian banyak sekali yang sebenarnya bisa dilakukan di BSI Mobile gitu ya. Dan juga yang terbaru kita bisa melakukan tarik tunai misalnya. Tarik tunai tanpa kartu ATM di di mesin ATM BSI ataupun di jaringan Indomaret seluruh Indonesia. Dan kita juga punya layanan kartu debit itu yang berlogo Visa ya, sehingga bisa dilakukan di seluruh ATM berlogo Visa di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia gitu ya, di seluruh dunia. Jadi itu juga bisa dilakukan. Dan yang terbaru dengan penggabungan 3 bank ini, tadinya mungkin nasabah hanya ada, nasabah BRI Syariah hanya menikmati layanannya BRI Syariah. Nasabah Mandiri Syariah hanya Mandiri Syariah, BNI Syariah. Nah, ada juga beberapa produk unggulan yang menjadi produknya BSI, contoh Hasanah Card ya. Tadinya kita yang dari BRI Syariah dan Mandiri Syariah itu tidak memiliki layanan kartu pembiayaan atau kartu kredit kalau di bank konvensional. Saat ini BSI memiliki itu ya, memiliki layanan
Sanakart gitu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan sebenarnya sangat banyak ya Bapak Ibu, layanan-layanan inovasi yang dilakukan oleh BSI, dan konon lembaga keuangan syariah Aceh ini menjadi triggernya. Jadi menjadi pemicu untuk kita memperbaiki kualitas layanan kita. Ada lagi contoh yang bisa dilakukan oleh pebisnis, ada tabungan bisnis yang tadinya kita tidak punya. Tabungan bisnis ini dia yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Contoh apa yang diinginkan oleh pengusaha itu adalah limit transaksi yang besar, ya, limit transaksi yang besar. Kemudian biaya transfer RTGS SKN gratis. Kemudian deskripsi transaksi yang terurai dengan baik, tidak seperti di buku tabungan biasa, tapi bisa ditampilkan deskripsi transaksinya, itu bisa dilakukan. Nah, itu kita sudah lakukan inovasi juga dari Aceh. Dan sangat banyak Bapak Ibu yang dilakukan yang lain. Nah, menjawab beberapa isu yang saat ini terjadi di Aceh, sedikit kami pada kesempatan ini juga memberikan penjelasan. Yang pertama tentunya BSI mohon maaf gitu ya pada Bapak Ibu semua, bahwa proses merger Bank Syariah Indonesia ini baru di 1 Februari 2021. Artinya praktis bank ini baru berusia sekitar 6 bulan, Bapak Ibu ya. Baru berusia 6 bulan. Nah, merger itu dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama namanya legal merger. Jadi kita menyatukan secara legal ketiga bank ini. Itu yang terjadi di 1 Februari. Nah, selama itu bank ini masih berjalan dengan sistem 3 bank sebelumnya. Jadi sistemnya BSM, sistemnya BNI Syariah, ya, sistemnya BRI itu masih berjalan. Dan untuk Aceh, khusus untuk Aceh, kita lakukan percepatan yang tadinya harusnya Oktober, kami lakukan percepatan untuk menyatukan sistem ini itu di bulan Juni, ya, istilah kami roll out gitu ya, atau migrasi rekening. Jadi sudah kita migrasikan, sudah kita satukan rekening-rekening nasabah di satu sistem BSI itu di bulan Juni. Artinya baru itu terjadi sekitar 1 bulan. Kemudian termasuk juga layanan kartu ATM, mesin edisi dan lain sebagainya. Nah, untuk ATM kami mengakui bahwa itu sempat terjadi trouble di bulan April akhir, ya, April sampai dengan kemudian BSI itu tidak berdiam diri, ya, tidak berdiam diri, karena itu kita yakin adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi nasabah, dan kami lakukan percepatan migrasi itu di bulan Mei. Jadi yang harusnya di bulan Juni kita percepat di bulan Mei, dan alhamdulillah seluruh ATM BSI yang berjumlah lebih dari 200-an ATM, lebih dari 500-an ya, maaf, ATM seluruh Aceh itu sudah terkonversi ke jaringannya BSI. Nah, yang tadinya rasionya ya lebih kurang 60% offline, 40% cuma yang online gitu. Nah, sekarang insya Allah 80% sudah online. Nah, kalau Bapak Ibu masih menemukan beberapa kendala, nah ini sedang dalam tahap progres oleh BSI untuk memperbaiki, karena sebagian ATM-ATM kami ini yang bersumber dari pinjam pakai induk itu memang sudah berusia di atas 5 tahun. Yang tadinya harusnya oleh induk kita sudah masuk tahap maintenance ya, tapi karena mau dipinjam pakaikan, sepertinya ya udahlah, kan gue udah pinjam pakaiin nama BSI, nanti BSI yang ini. Nah, ini kita dalam tahap penggantian spare part beberapa. Tapi itu sudah berprogres, insya Allah ini tuntas. Target BSI menyatukan sistem ini semuanya sampai dengan tanggal 31 Oktober. Jadi target kami 1 November itu sudah live BSI secara nasional dengan satu sistem. Mudah-mudahan gangguan-gangguan selama ini itu sudah bisa kita atasi dengan baik. Nah, jadi kami bermohon banyak sekali masukan-masukan tentunya yang sifatnya konstruktif. Terus bagaimana dengan tadi Haji Uma menyampaikan juga harapan tentunya agar BSI juga membangun ya tentunya perekonomian UMKM. Nah, alhamdulillah posisi bulan Juli ya, di bulan Juli 2021 ini total penyaluran pembiayaannya BSI itu se-Aceh ini adalah 14,12 triliun. 14 triliun di Aceh, di mana 63,22%-nya itu adalah di sektor UMKM.
Jadi kalau rasio yang diharapkan di konon 40% ya, threshold-nya ya insya Allah sudah dilalui oleh BSI. Dan BSI tetap melanjutkan program-program yang tadinya ada di induk kita, di BRI misalkan ya, yaitu seperti program-program KUR ya, atau kalau di syariah ya PUR gitu ya, pembiayaan usaha rakyat syariah. Itu tetap kita jalankan dan sedang berjalan. Kemudian pembiayaan seperti perumahan bersubsidi ya, perumahan bersubsidi atau FLPP. Nah, itu alhamdulillah bisa diakses, bisa di nasabah bisa mengajukannya ke BSI. Kemudian tadi juga program PEN ya, dalam rangka sebagai stimulus ya buat nasabah-nasabah yang terdampak COVID. Nah, itu juga dijalankan di BSI. Nah, dan juga bansos yang terus kita sempurnakan supaya nanti kita bisa menyalurkannya seluruhnya. Dan saat ini sudah berjalan bansos PKH dan sembako. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu yang mungkin sedikit yang saya sampaikan dengan terkait dengan BSI. Nah, mudah-mudahan kita tetap dapat input positif dari dari acara inilah, terutama dari Bapak Ibu. Nah, terkait dengan sosialisasi gitu ya, sosialisasi kami sepakat. Nah, mudah-mudahan juga acara-acara seperti ini juga salah satu bentuk sosialisasi tentunya gitu ya, sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Aceh tentang produk-produk perbankan syariah. Mudah-mudahan nanti kami juga akan mulai melalui asosiasi-asosiasi ya, asosiasi profesi, asosiasi usaha nasabah. Kayak kemarin kami sudah mulai didatangi oleh asosiasi-asosiasi pengusaha ya, untuk kita berbicara di situ, kita sosialisasi di sana. Yang tadinya mungkin bank syariah di Aceh nggak terlalu dilihat itu gitu ya, tapi dengan adanya konon ini kita jadi malah punya peluang. Nah, saya sih melihatnya dalam sudut pandang seperti itu ya, sudut pandang seperti itu. Tentu ada plus minus tentunya seluruhnya, tapi insya Allah kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Aceh menjadi contoh ya buat daerah-daerah lain untuk pengembangan perbankan syariah. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Firman. Alhamdulillah beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Firman tadi sepertinya memang tidak banyak diketahui oleh banyak orang ini Pak Firman, sepertinya ya, bahwa inovasi-inovasi yang tersebut tadi mungkin harus lebih gencar disosialisasikan supaya tadi seperti Pak Firman sebutkan di awal, jangan sampai nanti terlalu, ini kan BSI lagi enak-enaknya dibicarakan orang tadi ya, karena memang lagi mengalami masa transisi ya, dan memang diakui atau tidak, setiap transisi itu ada permasalahan yang harus diselesaikan, dan itu besar. Ya. Baik, terima kasih Pak Firman. Senang sekali tadi mendengar beberapa inovasi yang dilakukan oleh BSI, karena saya sendiri dan seluruh masyarakat Aceh sekarang ini adalah nasabah BSI. Ya. Dan diakui atau tidak, hampir semua mereka adalah nasabah BSI.